Tolong Bu, cari keterangan semua masalah Habibie yang selama ini Ibu eluh-elukan, selama ini Ibu dengarkan di masjid-masjid dari ke masjid. Saya selalu bilang gitu Kak Ibu. Sekarang aja Bu, hurufat-hurufatnya itu Ibu kan taunya hanya bahasa Arab. Ibu kan ngerti apa artinya hurufat di dalam ujangan mereka itu semua sesat Bu. Banyak kitab-kitab yang soheh, banyak kitab Bukhari, banyak kitab-kitab di Indonesia ini yang sudah soheh sama diobok-obok Bu, diputar balikan seakan-akan Indonesia ini negara-negara yang sesat. Pak Yai Indonesia, Pak Yai orang nggak bener, gila. Gus Dur dihina, Hasyim Asy'ari dihina, Kyai Ahmad Dahlan dihina. Kalian terima seperti itu Bu? Padahal perjuangan Indonesia ini bukan mereka, tapi mereka mengakui seluruh perjuangan Indonesia ini, merebut kemerdekaan ini katanya mereka. Ibu tahu siapa memerdekakan Indonesia ini? Ya rakyat Indonesia. Nah, rakyat Bu. Jadi saya tuh kita pengajian ya, yang tuh saya sisipkan sedikit demi sedikit ibu-ibu. Jadi saya tuh mau berangkat tuh saya cari bekal di media sosial ini. Sampai saya tuh beli proyektor loh, Pak Yai, yang kecil gitu ya. Iya, saking saya apa ya, terpanggil saya. Karena saya tuh nggak mau, ya maaf ya, karena saya seorang pendidik, saya nggak mau nanti anak didik kita itu diselewengkan dengan sejarah yang nggak betul, dengan khurafat yang nggak betul seperti itu. Kita sebagai guru sudah ngajarin anak-anak bener, kita berkiat-kiat mencari ngasih pendidikan yang baru, ternyata mereka nyelewengkan termasuk ngajar di luar, kan nggak ada gunanya kita di dalam gini. Jadi saya harus berjuang melalui di luar sama di dalam. Iya, nyun sewu Bu Habibah, izin tanya apa ya? Injih, jenengan kan seorang guru, injih Bu. Nah, yang saya tanyakan, kurikulum mata pelajaran sejarah apakah masih diajarkan Bu? Karena saya melihat di mana di websitenya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah itu kok saya nggak melihat ya kurikulum mata pelajaran sejarah baik di tingkat ada SD, SKI. SMP. SKI itu apa Bu? Ada. Apa itu Bu? Sejarah kebudayaan Islam Indonesia. Kalau yang secara umum Bu? Secara umum? Ya itu tadi SKI itu. Kalau di SD nggak ada. Di SD yang di madrasah itu SKI ya. Terus ada ibadah syariah. Ibadah syariah itu juga sedikit banyak menerangkan cerita-ceritanya Nabi. Ibadah syariah di situ akhlak ditata juga, tauhid, terus cerita-cerita kesohihan para nabi yang keislaman ada di ibadah syariah itu. Ngapunten, Ibu mengajar di sekolah Islam? Nggih. Oh, nggih. Enggak, maksud saya yang di sekolah umum Ibu. Di sekolah umum kan, itu kok saya nggak melihat saya tahu, meskipun umum kan saya tahu, kadang kita rapat-rapat itu sama seluruh Dignas. Memang saya di bidang ma'arif dan di ma'arifnya. Tapi meskipun saya tahu. Ya, tapi di SD tidak ada Bu ya mata pelajaran sejarah Bu? Nggak ada. SD itu sejarah Indonesia itu cuma itu tadi di apa ya, kayak di dulu PMP kayak dulu gitu ya, kayak dulu PMP. PSPB ya, PSPB gitu ya. PSBB-nya. Tapi sekarang itu nggak ada sekarang itu ya, cuma apa ya, ada ajaran agama gitu, pelajaran agama. Tapi agama sekarang nggak meliputi masalah kayaknya apa NO itu nggak ada, seperti itu nggak ada. Terus organisasi nggak ada meliputi, cuma sekarang tuh agama itu yang dibahas di sekolahan itu masalah ya adab kayak gitu, menghormati antar sesama, teman bangsa kayak gitu, kebineka tunggal ikahan lagi di situ. Kalau sekolah madrasah kan itu banyak kurikulumnya, ada SKI, ada ibadah syariah, dibagi jadi semuanya itu kena, ada keaswajan kayak gitu. Aswaja itu kan mengenai ke NU-an itu. Injih Bu, kenapa menurut saya Bu ya itu penting Bu ya kurikulum mata pelajaran sejarah itu disampaikan lagi, karena kan untuk menghancurkan sebuah negara itu kan salah satunya kan menghapuskan sejarah-sejarah. Iya, mestinya itu SPB itu dihidupkan lagi kalau menurut saya ya. Betul Bu.
Sekarang Kalau kita enggak sih mas. mungkin masih bisa mengcounter Bu ya terkait pembelokan sejarah. Nah, bagaimana nasib anak cucu kita nanti Bu? Kalau tidak diajarkan sejarah bangsanya gitu loh Bu. 10 Makanya saya tahun, tadi 20 kan tahun ke ngomong, depan gitu kan. saya tadi kan ngomong mas, saya tuh berusaha di sekolah ya, semua guru berusaha itu ngasih ngasih anak-anak ilmu masalah ya kebudayaan, masalah masalah pokoknya di Indonesia inilah ya. Tapi kalau di luar diobok-obok seperti itu kan nggak ada gunanya kita itu. Betul, Diobok-obok betul sama Ibu. Mbak Alawi itu. Makanya sampai saya tuh Betul. kayak, jadi yang saya sasar tuh gini, aku di sekolah udah saya sasar anak-anak, sekarang di luar ini emak-emak yang harus saya sasar. Makanya saya sampai beli proyektor, saya di tahlilan, di yasinan, kadang-kadang tuh di istighosa, di burda, di tibaan, kata orang Jawa itu di tibaan, maulutan itu, selawatan tuh. Selalu saya bawa proyektor tuh, selalu saya masukkan di situ. Biar ibu-ibu ngerti, biar main TikTok tuh nggak hanya joget, nggak hanya sekedar itu aja. Ini loh Bu, ini loh Bu. Nanti kan ini tuh disampaikan ke anaknya, tolong ya Bu, anak-anaknya dijaga dari penyakit ini, dari komunis ini, dari virus ini yang namanya Habib ini yang mengaku cucu Nabi yang nggak bener nih Bu. Mereka nih bukan cucu Nabi. Ya, jadi saya itu seperti itu berjuang saya itu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nah, Tolong dugaan besarin, saya, Bu, mumpung ada ibu-ibu nih. apakah mata pelajaran sejarah dihapus itu sejak eranya Menteri Pendidikannya itu Anies Baswedan atau sampai Nadiem Makarim? Kan bisa seperti itu, Bu, indikasinya. Kayaknya tuh Kalau iya, enggak, kalau Anies masih ada. Kayaknya Nadiem kemarin tuh. Selama Nadiem itu. Apalagi kemarin tuh masalah corona. Aduh, terbengkalai udah semuanya. tahu belum yang ini? Belum, Kang. Siapa ini, Bang? Monggo, Kang. Ibu-ibu orang Tegal kalau nggak salah. Sekarang ini Pak Otim sudah memiliki kekuatan untuk tampil di layar publik, menceritakan tentang kisah sedih yang dialaminya, dan insya Allah nanti kisah sedih jenengan ini akan sampai kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, karena nanti di awal Desember itu terbit majalah Fakta yang juga di dalamnya berisi kisah sedih selama jenengan menjadi istri Habib. Jadi nanti di awal bulan Desember nanti majalahnya saya kirim ke jenengan ya. Jadi berbesar hatilah karena setelah video jenengan kemarin tayang di channel TV Al Wahab, ternyata respon dari pemirsa cukup baik memberikan dukungan kepada jenengan ya. Nah, selama jenengan menjadi istri Habib Taufik Pak Butini, jenengan melihat kan cukup lama ya, sekitar 8 tahun sampai memiliki tuan 8 tahunan ya, 8 tahun. Nah, itu kebiasaan dia apa saja itu? Gimana cara dia sholat itu? Tidak pernah sholat. Astagfirullah. Sama sekali. Sama sekali. Bahkan waktu saya minta tolong ke dia untuk ngajakin anaknya sebentar gitu. Saya mau sholat, itu mau wudhu. Dia nggak mau, malah dia kayak menghantui gitu. Masa dia nggak bakal diterima sholatnya kamu, karena saya nggak pernah bisa kamu sholat nih. Tapi dia sendiri nggak sholat itu. Dia sendiri nggak sholat. Iya. Dia nggak sholat, pernah menceritakan alasannya apa, Mbak? Alasannya mungkin nggak tahu. Terus ini saya pernah tanya ke mungkin juga nih, itu yang nggak sholat Jumat gitu. Waktu itu kan hari Jumat atau sholat. Iya Mbak, kalau habis sholatnya tuh di Mekah loh. Ruhnya tuh harus ke sana, ruhnya tuh ke Mekah. Kayak gitu. Yang bilang siapa itu Habibnya? Muhyiddin. Oh, Iya. Iya. Berarti Saya kan maksudnya, ya kayak gitu. Anak sholat Jumat. Itu artinya sholat coba ruhnya yang ke Mekah, sholat Jumatnya di sana. wow. Ini doktrin yang menyesatkan memang sudah begitu banyak
beredar di kalangan para muhibbin. Stop dulu apa terus? Teruskan aja bang, Hah? teruskan aja. Terus saja. Hati bahwa mereka itu Ya, tidak tahu sih. sholat Jumatan di sini, tapi Jumatannya di Mekah ya. Padahal rentang waktunya aja. Makanya ini suatu yang harus pakai logika, Mbak. Ketika kita di sini sedang sholat Jumat, di Mekah itu masih pagi. Jadi nggak mungkin itu, nggak bisa diterima dengan logika. Masa di sini lagi sholat Jumat, dia pergi sholat Jumat ke Mekah. Di Mekah belum ada sholat Jumat itu. Pada saat di sini lagi sholat Jumat, Pak. Aneh ya. Tetapi mereka pada percaya saja ya. Termasuk jenengan juga percaya ketika itu, Pak. Bukan aneh, Ya, sesat. sama dengan saya dulu, Mbak. Ya, waktu itu tuh maksudnya gini ya. Yang mendoktrin saya itu kan ustadz-ustadz ini yang tambah meyakinkan kayak gitu bahwa mereka keturunan Nabi gitu kan. Para ustadz Iya. mereka yang bilang Bukan hanya pengakuan mereka ya. Memang doktrin ustadz-ustadznya juga begitu, Mbak ya. Nah, kemudian Nun Sewu ini ada pertanyaan yang sedikit menjurus ke soal pribadinya dengan Nun Sewu. Kalau tadi dengan kan bilang bahwa dia tidak pernah sholat, artinya mungkin kalau soal mandi gimana? Dia pernah mandi nggak? kalau yang toksik ini Jarang mandi. Jarang mandi. Kalau habis berhubungan, Nun Sewu, ada pertanyaan yang lebih spesifik lagi. Kalau habis berhubungan dengan jenengan, mandi enggak? Mandi enggak? Allahu Akbar. Anak bangsa, woi. Udah segitu aja dulu. Enggak mandi. Habis Bisa kan, berhubungan. Bang? Kurang bagaimana? Bang Kira-kira Sujai kalau nanti paunya kirim saya lagi. bersuara. Nanti kirim nada Sujai di DM, bisa nggak itu? Tadem ya, tadem ya. Heeh. Itu nanti bisa untuk bahan aku, materi aku. Oke, siap. Yang harus disampaikan ke ibu-ibu. Aduh. Mengerikan, Bagaimana? menjijikkan. Minta bukti bagaimana kira-kira? Terlalu. Teman-teman sendiri, Kata Bang Roma, terlalu. teman-teman kami sendiri ketika menyuarakan saya ekstrim dengan si pewarisnya iblis ini, si celeng hutan ini sampai begini, itu karena saya mengerti dia. Paham ini dari moyang yang terdahulu, dari rasul ke rasul sudah saya detect. Pewarisnya iblis ini, teman-teman nggak terima. Nanti dia menyaksikan sendiri dengkulnya nanti sampai ending di mana. Monggo. Saya nggak bisa ngomong, Bang. Saya nemu tadi mikirin saya, duh ya Allah, kenapa jadi begini gitu. Sampai saya tertegun, Mas, terlalu. Sudah habis kata-kata ini. Kok bisa habis kayak gitu nggak mandi kan? Duh, mana lah? Salah kalau sampai saya ngomong celeng hutan ini lebih buruk daripada celeng hutan. Hah? Hah? Ya nggak Lebih salah. parah dari celeng hutan itu. Eh, Ini bagaimana celeng- nasibnya celeng hutan itu tokoh-tokoh habis itu kayak tadi gitu yang tuh mengharapkan ngubang cucu loh. Nabi, nggak taunya cucunya celeng hutan. Gimana? Kan Itu Tadi. Bang ada yang bilang, itu topik yang mana, Bang? Bang, itu topik yang mana, Bang Sujai? Ntar antara saya DM aja. Enggak, ini loh, Pak Ainun Welah ini tanya, Bang, itu topik yang mana? Yang Nah. jelas bukan topik yang di RA itu, di Pasuruan. Bukan. Karena kan topik babu. Bukan Iya topik kan? yang ketua, bukan. Mm-mm. Hmm. Duh, topik siapa tadi itu namanya? Topik Udah tahu babu. kayak gitu loh ya. Apa siapa sih? Sudah tahu kayak gitu kok Bagus. jongos tuh kok enggak itu ya, enggak sadar ya. Ini ibu ini 8 Padahal- tahun loh nikahnya nih. Ya iya nggak sedikit, kita punya 2 anak. Iya. Jadi tahu kenyang, udah tahu perlakunya luar dalamnya kenyang. Sekarang udah cerai itu ya, Bang ya. Iya. Syukurlah.
Ini Mbak Biba ya, kaumnya ini moyang yang terdahulu ini, dia kan Allah sendiri yang membuka aibnya. Yang paling ditakuti moyang yang terdahulu dari rasul ke rasul, ketika Allah membuka rahasianya, itu paling ditakuti oleh kaum ini, oleh moyangnya si Dulawi ini, si celeng hutan ini, ya, itu paling ditakuti. Walaupun sudah terbukti, sudah dikeluarkan semua aibnya, bukan tobat dia, malah tambah melawan. Ini moyang yang terdahulu dari rasul ke rasul. Ini si celeng hutan ini. Kenapa saya sebut celeng hutan? Karena DNA-nya sama dengan celeng hutan. Celeng merusak di hutan, kaum ini merusak di bumi, di peradaban manusia, merusak semua tatanan hukum beragama, merusak semua tatanan hukum negara, merusak semua tatanan hukum peradaban manusia. Ini kaum ini. Kan saya katakan ini fakta. Orang kalau banyak diem Gitu. Nih, bisa mengendalikan lisannya, dia akan selamat. Salamatul insan fi hifdil lisan. Sampai dikatakan bahwasanya jika kamu ngelihat hati kamu kok mulai kotor, badan kamu mulai sakit-sakit, itu orangnya. Oh itu Taufik itu. orang kalau banyak Kurang jelas nggak? Udah jelas. Ya, sudah, iya. Memang itu. Dan mukanya kayak celeng itu. Kan saya kan kayak celeng hutan kan. Iya, sepertinya Nggak kayak tahu, tapi penglihatan saya nggak ngerti penglihatan teman-teman gitu kan. Orang-orang Itu anak bangsa loh, Bu. Yang bapaknya dulu perang. Kayak gitu. Bagaimana nasibnya tadi ketika mengharapkan cucu Nabi yang belum mengerti, sekarang sudah dibuka semua rahasia oleh Allah, nggak taunya cucu celeng hutan, gimana nasibnya? Sedangkan hidup ini bergerak. Salamatul Sekarang aja di lapangan, hei Dulawi, dipanggil Dulawi. Ini di lapangan, ketika ada si Kabib itu kan, Dul, itu Dulawi, kalau ada yang bohong kamu Kak Dulawi kak. Sudah kayak gitu sekarang ngomongnya di lapangan. Kamu cuma ngaku-ngaku, enggak, sudah bukan ngaku-ngaku lagi, kamu Dulawi dah gini. Sudah punya brand gitu. Terus bagaimana nasibnya tadi yang toko-toko mengharapkan cucu Nabi, terus anaknya sekolah di SD, cucu celeng, kemana celeng, dipanggil celeng, gimana nasibnya? Coba sekarang di Dengkul itu yang diharapkan cucu Nabi, nggak taunya cucu celeng, gimana? Coba. Kan sama, maksudnya DNA-nya sama dengan celeng hutan. Haplogrupnya DNA-nya G, celeng hutan ini. Ada faktanya, artikelnya ada. Salah kira-kira ngomong. Hah? Dulu mengharapkan sebagai cucu Nabi, nggak taunya cucu celeng hutan. Gimana? Coba ini shot of love ini berani nggak dia masuk berantem sama FPI bocor. Coba ini Jambak, berani nggak dia masuk? Bilang tadi katanya beraninya di media sosial. Coba berani nggak dia masuk ini? Sebangsa celeng hutan ini, sebangsa celeng hutan ini. Iya. Di Jambak berani nggak ini ngomong di atas? Bukan jongosnya ini, paling celeng hutannya ini. Berantemnya beraninya di media sosial. Coba berani nggak naik Jambak itu Pak Yayan Jas? Neng Habibah tahu nggak bahwa DNA-nya celeng hutan G, tahu? Sudah Tahu pernah lah. baca? Oh, ya langsung panggil celeng hutan gitu nah gitu. Dan itu ngomong di hadapan kiai-kiai. Ini artikelnya kiai.
Enggak, jangan tidak framing gitu. Bukan buat-buat, bukan mengada-ngada. Iya. Tunjukkan artikelnya. Yang asli orang Madinah itu ya dia nggak pernah ngomong aku cucu Nabi. Yang asli Bani Quraisy saja dia nggak berani ngaku cucu Nabi. Ini ya bukan orang Madinah, bukan Bani Quraisy, bukan apa berani ngomong cucu Nabi. Masya Allah. Saya Di Arab ketemu mereka dengan itu nggak kiai-kiai dianggap saja bicara sebenarnya. gitu. Saya keluarkan datanya ini celeng hutan. Hah? Terkejut dia. Sehingga saya anukan ceritakan, celeng ini kerjanya kan merusak di hutan, umbi-umbian semua dirusak. Asulawi seperti Nah, soft of love itu kan di bawah ini. apa? Oh, ya kenapa? Yang maksudnya Oh ini, celeng hutan itu loh, maksudnya ditujukan ke situ kan. ya celeng hutan ini kan bukan celeng hutannya yang berantem pakai jongosnya. Jongosnya dijadikan tumbal. Dari moyang yang terdahulu, nggak pernah dia pakai tangannya sendiri atau pakai mulutnya sendiri, congornya sendiri. Nah, Pakai makanya congornya orang. gobloknya pribumi itu juga kayak gitu. Kenapa kamu tuh mau gitu loh? Kalau yang bermasalah tuh Jadi tumbal. Habibnya suruh maju gitu loh. Bukan Habibnya celengnya, Iya, bukan celengnya. celeng. Nah, celengnya gitu, masa takut ngomong celeng? Enggak lah. Celengnya itu suruh maju, Iya, ya jangan. gitu. Aduh. Allah yang bilang kok, seperti umpamanya khanazir, kalau di Indonesia kan babi. Allah yang ngomong. Ya begini. Kira-kira Allah salah nggak? Ya begini loh. Sopan nggak kira-kira Allah mengatakan begitu? Asulawi begini. Dia itu tapping begitu katanya di medsos. Mas berantem sama BP mencret katanya dia. Lawang dia akunnya aja di privat. Takut dinaikkan. Di medsos aja takut apalagi di dunia nyata. Kamu itu moyangnya terdahulu dari Rasul ke Rasul nggak pernah, ya nggak pernah berperang, pakai tangan orang, pakai congornya orang. Kalau sudah menang, baru ngumpul di situ dengan Rasul. Ini dari Rasul ke Rasul, moyangnya si celeng hutan ini kayak gitu. Lah ya itulah Enggak, Bang kan? Asulawi. Saya sepakat tadi. Ya, Mereka tuh selalu herannya pinjam tangan. Ya mungkin termasuk salah satu ini kasus PBNU ini. Dengan apa? Dengan diberikan konsesi tambang. Nanti kalau udah hasil mereka itu ngumpul. Tapi kalau ada kisruhnya, ngumpet mereka itu. Kan pola adunya seperti itu. Betul San. Kita tahu. Iya kan. Seperti itu. Itu sudah Otak terjadi setan dari tuh Rasul ke udah- Rasul, Kang. sudah darah Gitu. otak setan mereka tuh. Kok moyangnya si celeng hutan ini. Nanti kalau sudah menang, baru ikut di situ. Muncul dia. Dalam perang dia pergi, sembunyi. Asulawi. Siapa yang menang Asulawi. itu ada di situ. Asulawi dulu saya suka Ya. Anda ini ketika bahwa kalau genetik ini kalaulah memang ada agama comberan, dia ikut agama comberan. Ya silakan diulangi lagi. Ini dikenal di seluruh dunia dari Rasul ke Rasul. Ya moyangnya ini. Moyangnya si genetik ini. Kalau umpamanya di situ, di suatu tempat, satu negara, masyhur di situ, negara umpamanya beragama comberan. Di suatu tempat itu. Dia datang nggak banyak, nggak berapa orang. Itu, di satu tempat itu. Dia mikirnya tiap bangun tidur, ketidur lagi, mikirin tuh bagaimana nanti cara menipunya. Pasti dia ngaku-ngaku. Yang menciptakan agama comberan adalah moyangnya. Enggak, ini bener. Allah yang menceritakan ini. Gitu. Seandainya dulu di sini dikenal bahwa Gundurwo itu mulia, pasti diakui moyangnya. Ini ceritanya Allah menceritakan dari kitab ke kitab.
dari rasul ke rasul tentang moyangnya si celeng hutan ini. Loh, kok diketahuan? Ini fakta. Lo enggak, bukan itu. Aku dengar sampai bilang celeng itu kok manis gitu loh. Pas. Enggak, kira-kira ketika Allah mengatakan kepada manusia itu tadi, kaum ini, moyangnya dulu, khanazir. Bahasa Arabnya. Kalau di Indonesia kan itu adalah celeng. Bukan celeng yang peliharaan itu, celeng hutan. Khanazir ini celeng hutan. Oh, pantas, Kerjanya Kang Asu. merusak di situ. Iya, saya baru tahu. Makanya si Wafi itu diberi gelar si Taufik itu celengan Semar. Iya kan? Mau ngomong gitu takut karena Allah yang merintahkan. Seperti Allah bicara tentang kiradatan, monyet. Sopan nggak kira-kira Allah? Ini disampaikan kepada rasulnya. Terus rasul mau dipendam. Aduh, gimana saya mau ngomong ini ya? Kan nggak mungkin. Kamu sampaikan kepada kaummu, kepada umatmu, pasti ngomong kiradatan, monyet. Sopan nggak kira rasul? Mau disimpan itu, mau disembunyikan, diazab oleh Allah karena diperintah suruh sampaikan. Hah? Kan tidak mungkin, pasti disampaikan. Gitu. Nah ini moyangnya si celeng hutan ini dari rasul ke rasul ya gitu. Ya. Jadi di situ menciptakan satu kaum ini, yaitu komunitas organisasi dulu, yaitu kaum Yahudi, dijadikan agama, dijadikan mazhab. Semua hukum-hukum Taurat dirubah semua. Siapa yang merubahnya? Yaitu ulamanya dulu. Dulu bersama rasul-rasul dengan Nabi Allah Musa. Setelah Nabi Allah Musa tidak ada, jangankan sampai wafat Nabi Allah Musa. Nabi Allah Musa saja sudah dirubah itu. Pada saat Nabi Allah Musa ketika uzlah untuk tahanus di situ belum nyampe kepada di tempat di situ, itu Bani Israel sudah nyembah kerbau. Rasulnya ada. Gimana lagi ketika rasulnya tidak ada? Jadi apa? Jadi tapai. Ini yang terjadi kaum ini. Jadi lebih parah daripada iblis. Makanya iblis melepaskan diri dari kaum ini, dari moyangnya si celeng hutan ini. Apa buktinya? Iblis berlepas diri. Setelah dia sudah menjadi kafir, katanya iblis, sudah tersistem, maka semua kesesatan diborong oleh moyangnya si genetik ini, si celeng hutan ini. Mas Sulawi, Siap. Kalau ada kuburan dia akan merusak kuburan gitu tah genetik ini. Nah itu tadi apa katanya Allah di situ, apa perintah dari Allah? Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah kamu manusia sebagaimana saya berbuat baik kepadamu. Ini perintah Allah. Terus ada larangan dari Allah. Wala tabghil fasada fil ardi. Kamu jangan ikuti moyangnya si celeng hutan ini. Fasada kaum perusak. Ya. Jangan kamu ikuti kaum ini. Karena apa? Moyangnya si genetik ini, si celeng hutan ini, apa katanya Allah? Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah sama sekali tidak senang, tidak suka, tidak mencintai kepada si celeng hutan ini. Moyangnya si celeng hutan ini dulu. Gitu. Ya. Ketika di sini, di mana saja kaum ini, ya, dulu sudah 4 tahun yang lalu saya ceritakan tentang moyang ini, moyangnya si genetik ini, si celeng hutan ini. Seandainya ada di laut, pasti lautan itu akan rusak. Saya dulu tantang, oke, ingin bukti kata saya, oke, si Kumar Kuraf itu, si Hafid bin Hafid matanya mendelik, ambil. Terus si Lutfi Yahya bawa itu, terus si Rizik itu. Kita simpan di lautan nggak sampai 40 hari. Seminggu saja sudah rusak lautan itu. Ada yang mau challenge, tak gitu kan 4 tahun yang lalu itu.
Apa sekarang yang terbukti? Sekarang baru nyaksikan semua kan apa yang terjadi tubuh NU. Semesta saja menolak kaum ini, NU kok bisa-bisanya berani menerimanya, menampungnya itu. Apa yang terjadi? Kita saksikan bersama kan, bukan baca buku kan, bukan baca sejarah. Kita menyaksikan sendiri saat ini, diberi izin oleh Allah menyaksikan kaum fasada ini. Hah? Apa yang terjadi? Tuh, Asulawi, kok pada kepanasan Anda ini bernarasi ini? Lanjut. Ini kayak gini. Ini contohnya celeng hutan ini. Kayak gini. Satu-satunya di dunia yang menerima, yang menampung celeng hutan ini hanya di Indonesia. Dan itu pun satu-satunya hanya NU yang menerima. Yang lain semua menolak karena sudah mengerti peradaban, sudah mengerti sejarahnya si celeng hutan ini. Apa sekarang yang kita saksikan? Apa yang terjadi? Dulu kita nggak nyangka loh ya. Keduanya ini kan sama-sama Babujo. Ya, si Rois dengan si Yahya ini kan Babujo. Tahu Babujo apa Babujo? Babu, budak dan jongos. Ya. Jongosnya siapa? Babu, budak dan jongosnya siapa? Yaitu jongosnya si kaum ini. Kaum apa ini? Kaum biadab. Bin apa? Bin bejat. Bin apa? Bin rijsun. Bin rijsun, bin apa lagi? Bin sikte. Bin siapa? Saya urut semua ya keturunannya nih. Bin sikte. Bin siapa lagi? Bin ahwal. Bin apa lagi? Bin kazib. Apa lagi? Bin kabil. Untuknya di atas keturunan kabil. Ya, tahu tadi? Bin siapa tadi? Di atas bentuknya bin kabil. Kabil dari mana? Ilmunya, sanad keilmuannya dari iblis. Nah, ya saya runtut ya sanad keilmuannya dari kabil. Ya. Kabil terus ke bawah Kabib. Kabib terus ke bawah Kazib. Kazib terus ahwal, terus sekte, terus rijsun, terus habis rijsun bejat, habis bejat biadab. Ya, anunya silsilahnya. Silsilahnya. Ya. Lah, kok ketawa? Enggak, kan bener dari Kabil. Kabil awalnya kan yang mewarisi iblis pertama kali kan Kabil, yang tidak bisa keluar. Yang lainnya bisa kan, Nabi Adam keluar, bisa keluar dari iblis. Ketika dia tertipu, yang tak bisa anaknya Kabil. Kabil ini adalah kabilah, pemimpin pewaris iblis, satu-satunya manusia. Terus dia mempapar manusia lainnya, Bani Adam. Siapa di bawahnya? Yaitu Kabib. Kabilahnya Kabib ini adalah Kabil. Ya. Bisa dimengerti, tolong dicatat teman-teman biar nggak ada itu. Kabil adalah asal kata dari Kabib, kabilah. Kabilahnya Kabil ini siapa? Kabib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sudah dimengerti kan itu? Ada bukti. Pewaris para iblis siapa? Kabil. Kabil mewariskan kepada siapa? Kepada Kabib. Lamnya hilang. Sama dengan manusia, insan, setelah terpapar oleh setan menjadi nisyan, lupa kepada manusianya. Ya. Menjadi nisyan. Kabil setelah mempapar manusia lainnya menjadi Kabib. Ya begini loh Asulawi, Anda kok berani sekali ketika menyatakan Habib Umar matanya melotot-melotot itu gimana? Saya nggak habis pikir karena yang lain nggak berani, saya aja terus yang dia karena beliau ulama dunia loh. Anda kok berani gitu loh. Coba tolong ulama saklek. Iya, jelaskan itu alasan Anda, silakan.
Jadi Enggak, gini ya, ini artinya tanya aja dulu, ntar dulu aku tanya. Dia tuh katanya ulama besar ya kan. Biasanya kalau ulama itu kan redup, matanya tuh memancarkan ke depan, cahayanya ada. Itu kok juling-juling, kenapa ulama itu? Si Umar itu. Oke. Apa katanya Allah? La yamassuhu ilal mutahharun. Tidak menyentuhnya itu, Al-Quran itu,